Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like, bantu dulu Mimin untuk tekan tombol like-nya. Yes. Oke, sobat, kita pulang. Bab 3015 ini liburan. Chai Duofen terutama merasa bahwa perilaku Zhou Yutong sangat tidak menghormati Chai Xiangwu, yang juga merupakan saudara perempuan kandungnya. Akhirnya, di bawah tekanan Chai Duofen, Zhou Yutong setuju untuk mengunjungi rumah Chai Xiangwu besok. Saat itulah Chai Duofen menyerah dan meletakkan teleponnya. Setelah Zhou Yutong meletakkan telepon, wajahnya penuh kesedihan. Dia meraih tangan Ye Chong, menjabatnya dengan putus asa, dan berkata dengan genit, "Ye Chong, kamu harus ikut denganku besok, aku." Ye Chong menggelengkan kepalanya, "Mengapa saya harus pergi? Saya tidak akan pergi." Saya berkata, "Ye Chong, kamu terlalu tidak menarik. Apakah kamu tidak ingat berbagi masalah? Sekarang kamu ingin pergi sendiri?" Zhou Yutong bertanya. Ye Chong mengangkat bahu, "Bukan apa-apa, itu hanya keterampilan dasar." Bah, Zhou Yutong mencubit perut Ye Chong dengan keras. "Tidak, kamu harus ikut denganku besok." Zhou Yutong mencubit perut Ye Chong. Dia menolak untuk melepaskannya. Ye Chong berteriak kesakitan, dan tidak punya pilihan selain berkompromi. Oke, aku akan pergi bersamamu, pergi bersamamu." Zhou Yutong kemudian melepaskan Ye Chong dan tersenyum, ayo pergi, selamat makan malam yang besar." Petik 2. Pagi hari di Yidali sangat cerah. Langit tak berawan dan sejauh mata memandang warnanya biru. Sinar matahari yang cerah menyinari tempat tidur Zhou Yutong melalui layar jendela dari lantai ke langit-langit. Zhou Yutong sedang berbaring di tempat tidur saat ini, tampak sedikit mengantuk dan tidak bisa berkata-kata, dengan mulut setengah terbuka dan air liur menetes ke bantal. Selimutnya telah ditendang ke tepi tempat tidur olehnya, dan kedua betisnya yang halus dan lembut terlihat, punggung kaki putihnya diterangi oleh matahari, memantulkan cahaya yang menyilaukan, dan pembuluh darah biru terlihat samar-samar. Zhou Yutong sepertinya merasakan perubahan suhu dan perlahan membuka matanya yang kabur. Hari yang menyenangkan. Namun ketika dipikir-pikir, Zhou Yutong tidak bisa bahagia lagi karena dia harus pergi ke rumah Kai Xiangwu hari ini. Di sisi lain, Ye Chong sudah bangun. Baru saja Dong Feng meneleponnya. Dong Feng menemukan seorang profesional dan sekarang menguraikan ingatan itu. Telah ada beberapa kemajuan dan saya yakin tidak akan lama lagi ingatan itu dapat diuraikan sepenuhnya. Setelah Ye Chong mengobrol dengan Dong Feng sebentar, dia menutup telepon. Kemudian, dia pergi mencari Zhou Yutong. 2 jam kemudian, Ye Chong dan Zhou Yutong akhirnya keluar dari pintu hotel. Zhou Yutong berdandan khusus hari ini dan mengutak-atik pakaiannya, mengenakan rok strapless, sepasang sepatu hak tinggi berwarna putih, dan topi jerami. Dia terlihat sangat menawan. Tentu saja, ini bukan untuk pergi ke rumah Kai Xiangwu. Dia berencana untuk makan malam di rumah Kai Xiangwu, dan kemudian pergi berbelanja di kawasan komersial paling terkenal di Yidali pada sore hari. Ye Chong, sebaliknya, masih mengenakan satu set pakaian kasual khusus. Setelan pakaian ini sangat nyaman dan terbuat dari bahan khusus, sangat kuat dan tidak mudah rusak saat Ye Chong berkelahi. Namun karena tidak ada mereknya, seringkali dianggap sebagai pakaian murahan oleh masyarakat awam. Mereka tidak tahu bahwa pakaian ini bisa membelikan mereka rumah. Mereka berdua keluar dari hotel, naik taksi, dan menghabiskan 1 jam tiba di rumah Kai Xiangwu. Kai Xiangwu tinggal di sebuah villa keluarga tunggal di daerah kaya Yidali.
Ketika kedua orang itu sampai di depan pintu, mereka menemukan sebuah mobil sport Porsche merah baru yang diparkir di sebelah villa, yang bernilai banyak uang. Kemudian mereka berjalan menuju halaman, ada 2 halaman rumput di halaman, satu berwarna hijau dan banyak bunga di dalamnya. Kawasan villa kelas atas ini telah mendedikasikan orang-orang yang bertanggung jawab untuk menghijaukannya setiap minggu. Ikuti jalan batu sampai ke pintu villa. Kai Xiangwu sudah melihat Zhou Yutong dan Ye Chong masuk, dan pintu villa sudah terbuka. Kai Xiangwu berdiri di depan pintu, menyapa Zhou Yutong. Di sebelahnya ada seorang pria parubaya dengan sosok agung, yang seharusnya menjadi suami Kai Xiangwu. Di sisi lain Kai Xiangwu, ada seorang pemuda Yidali berambut pirang, berkulit putih, berhidung bengkok, mengenakan jas putih, menatap Zhou Yutong dengan saksama. Bab 3016 Anthony Marino. Halo Nona cantik, nama saya Anthony Marino. Saya sudah lama mendengar tentang kecantikan Anda. Saat saya melihat Anda hari ini, Anda memang luar biasa cantik. Anda secantik matahari yang baru lahir. Oh, Nona. Pemuda itu mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengan Zhou Yutong. Zhou Yutong hanya berjabat tangan dengan Anthony sebagai rasa hormat. Setelah Anthony selesai berbicara, dia membungkuk dan dengan lembut mencium punggung tangan Zhou Yutong. Meski begitulah etiket orang-orang di sini, Zhou Yutong tetap merasa aneh saat tangannya dicium oleh seorang pria tanpa alasan. Dia meletakkan tangannya kembali, menyekat tangannya dengan pakaiannya, dan kemudian diam-diam menatap Ye Chong. Ye Chong merasa geli di sampingnya, berpikir bahwa dia mungkin harus mulai pamer lagi. Karena dia tahu bahwa Anthony ini sangat mencintai Zhou Yutong. Nona cantik, silakan masuk. Kami sudah lama menunggu Anda, kata Anthony seolah-olah dialah pemilik di sini. Zhou Yutong sangat terkejut mengapa Anthony memberi perintah di sini. Terlebih lagi, dia datang bersama Ye Chong, dan Anthony hanya mengundang dirinya sendiri masuk. Bukankah itu agak kasar? Bukankah orang-orang barat ini tahu etika dengan baik? Ada orang lain di antara kita, apa kau tidak melihatnya? Zhou Yutong bertanya. Anthony tertegun, sebenarnya dia sudah lama melihat Ye Chong, tapi dia tidak menganggap serius Ye Chong. Dan melalui deskripsi Kai Xiangwu yang dibumbui, Anthony ini bahkan mengembangkan perasaan benci terhadap Ye Chong. Saat ini, ketika ditanya oleh Zhou Yutong, Anthony tertegun selama 2 detik, lalu tersenyum, kamu pasti sedang membicarakan rhubarb. Sudah lama sekali aku tidak melihat rhubarb, dan aku jauh lebih kuat, tapi aku masih rela ikut campur urusan orang lain. Anthony menunjuk ke halaman. Di sini, kata anjing besar yang sedang menangkap tikus. Ini jelas karena Ye Chong tidak memintanya untuk datang hari ini, jadi dia bersikeras mengikuti Zhou Yutong untuk ikut bersenang-senang. Zhou Yutong ingin membantah dengan marah, tetapi Kai Xiangwu tersenyum bahagia dan berkata, ayo masuk dan bicara. Ye Chong tidak peduli tentang ini. Ada terlalu banyak orang seperti itu, dan Ye Chong sudah mengembangkan kekebalan. Lalu, beberapa orang masuk. Zhou Yutong berbisik kepada Ye Chong, Anthony ini bajingan. Mengapa kamu tidak menghadapinya? Petik 2. Jangan khawatir, cepat atau lambat dia akan menyesalinya. Ye Chong berkata sambil tersenyum. Zhou Yutong mengangkat alisnya, apa? Apakah kamu akan mengambil tindakan? Kapan kamu akan menghadapinya? Petik 2. Ye Chong menggelengkan kepalanya, aku terlalu malas untuk mengambil tindakan, selama dia tidak datang dia. Saat dia berbicara, semua orang sudah berjalan ke restoran. Di rumah Kai Xiangwu,
ada seorang pembantu Filipina yang gemuk dan pendek, namun kemampuan memasaknya bagus. Dia memasak semua hidangan hari ini, dan setiap hidangan memancarkan rasa yang sangat lezat. Hanya ada 4 meja di meja makan panjang, jelas tidak menyisakan ruang untuk Ye Chong. Kai Xiangwu berkata, "Oh, lihat, tidak ada yang menyangka kamu akan datang juga. Aku tidak menyiapkan tempat dudukmu sama sekali. Bagaimana kalau kamu pergi ke dapur dan makan bersama Liana?" Petik 2. Liana adalah komisi V itu. Anthony mengejek, di negara kita, sangat tidak sopan datang tanpa diundang. Petik 2. Ye Chong ikut denganku. Jika menurutmu itu tidak sopan, ayo pergi. Selamat tinggal, kata Zhou Yutong. Ekspresi Anthony tiba-tiba berubah, dia tidak menyangka Zhou Yutong akan menentangnya seperti ini untuk Ye Chong. Lagi pula, aku jauh lebih baik dari anak ini. Ketika Kai Xiangwu melihat ini, dia terkekeh, "Oh, apa yang kamu bicarakan? Yutong, kamu hanya suka mempermainkan amarah wanita muda itu. Ayo tambahkan bangku saja." Petik 2. Setelah mengatakan itu, Kai Xiangwu menatap Anthony. Meskipun percakapan antara keduanya sangat singkat, hal itu tetap diperhatikan oleh Ye Chong. Kedua orang ini pasti merencanakan sesuatu, pikir Ye Chong. Dengan cepat, pelayan Filipina itu membawakan bangku untuk diduduki Ye Chong. Di kursi aslinya, Ye Chong berada di antara Zhou Yutong dan Anthony, duduk di sebelah Zhou Yutong. Namun, saat Ye Chong hendak duduk, Kai Xiangwu datang dan dengan paksa meminta Zhou Yutong dan Ye Chong untuk bertukar tempat. "Hei, Yutong, kamu dan Anthony seumuran. Pasti ada banyak topik untuk dibicarakan. Silakan bicara lebih banyak," kata Kai Xiangwu. Zhou Yutong merasa bingung, dia jelas diundang makan malam, jadi mengapa Anthony muncul lagi? Dan dia malah meminta dirinya untuk menemani Anthony ini, apa yang dia lakukan? Namun, Ye Chong sudah menebak niat Kai Xiangwu. 5 orang duduk. Suami Kai Xiangwu, Liu Changying yang kekar, tetap diam sejak awal. Saat ini, dia duduk dengan tenang di kursi master, menatap Ye Chong. Liu Changying ini adalah murid Gunung Longhu. Orang-orang di dunia seni bela diri secara alami telah mendengar tentang reputasi Kaisar Pedang dari 16 kaisar di dunia, dan juga mengetahui bahwa nama asli Kaisar Pedang adalah Ye Chong. Namun, levelnya terlalu rendah. Dia belum pernah bertemu Ye Chong, dan tidak tahu asal-usul dan pengalaman hidup Kaisar Pedang. Dia hanya tahu beberapa peristiwa yang menggemparkan tentang Kaisar Pedang. Oleh karena itu, ketika dia mendengar Kai Xiangwu mengatakan bahwa Ye Chong adalah seorang pengusaha dari Luzhu dan mendirikan grup Dewa Naga, dia merasa lega dan tidak mengasosiasikan seorang pengusaha dengan Kaisar Pedang. Ini juga karena dia telah berada di luar negeri sepanjang tahun dan tidak mengetahui pengaruh grup Longshan di Tiongkok. Jika tidak, dia akan tetap mempertimbangkannya. Dan sejak Ye Chong masuk, dia telah mengamati Ye Chong sejak lama. Ye Chong ini tidak memiliki niat membunuh yang tegas dari Kaisar Pedang legendaris dan niat membunuh untuk membunuh dengan sedikit perselisihan. Oleh karena itu, Liu Changying merasa ini hanyalah kebetulan dengan nama yang sama. Ye Chong juga melirik Liu Changying, murid Gunung Longhu ini sekarang menjadi master setengah langkah dan tingkat budidayanya tidak tinggi. Namun, ini dianggap sebagai master terkemuka di dunia sekuler, itulah sebabnya keluarga mereka bisa mendapatkan pijakan di Idali. Saat ini, Kai Xiangwu berkata sambil tersenyum. "Yutong itu, tahukah kamu? Tuan Anthony ini bukan orang biasa. Dia adalah tuan muda dari keluarga Marino." Petik 2.
Anda mungkin tidak tahu tentang Marino keluarga. Salah satu bangsawan Yidali, statusnya sangat tinggi, dan dia terkait dengan keluarga kerajaan Yidali. Dengar, Tuan Antoni adalah orang yang berbakat, dan dia sangat murah hati. Pesawat pribadi yang saya bawa kembali ke Luzu dipinjamkan kepada saya oleh Tuan Antoni. Menurut kami, dia sangat kaya. Petik 2. Dan juga Tuan Antoni juga sangat kaya, sangat berbakat. Dia adalah wakil presiden termuda dari Asosiasi Opera Yidali. Dia penuh dengan kuman artistik, sel artistik. Petik 2. Ye Chong menjadi lebih yakin setelah mendengar pujian Kai Xiangwu yang tak henti-hentinya terhadap Antoni. Bahkan Zhou Yutong pun paham, pantas saja Kai Xiangwu ngotot datang ke Yidali sendirian, ngotot datang ke rumahnya untuk makan, dan ngotot duduk di sebelah Antoni. Ternyata Kai Xiangwu ingin mengenalkan Zhou Yutong dengan Antoni Marino. Bersambung.